Oke, anak-anak, yang selanjutnya itu ada keragaman kesenian daerah. Nah, kita lihat ada keragaman kesenian daerah apa-apa saja. Kalau yang ini ya, keragaman kesenian daerah itu biasanya tari-tarian, kemudian apalagi selain tari-tarian ada alat musiknya, ya, ada jenis-jenis tariannya. Nah, di dalam suatu kesenian daerah, ya, di mana ada tarian, pasti mereka menggunakan pakaian adat, kemudian pasti ada alat musiknya, ada tarian daerah yang mereka perkenalkan di situ. Ya, itu yang dimaksud dengan keragaman kesenian daerah. Nah, di sini usaha-usaha yang bisa kita lestarikan atau kita lakukan untuk kesenian daerah, yang pertama, kita harus menghargai kesenian di daerah lain. Ya, kita harus menghargai, menghormati, ya, banyak cara yang bisa kita lakukan. Kemudian semangat mempelajari kesenian daerah lain, ya. Jadi di sini kita punya semangat, ya. Misalnya kita penasaran, oh bagaimana sih kesenian di daerah ini, ya, bagaimana cara melestarikannya, kemudian kalian belajar bagaimana cara membuat, misalnya dalam kesenian daerah yang ini, bagaimana sih membuat pakaian adat yang terbuat dari manik-manik misalnya. Nah, itu kalian semangat untuk belajar, ya, tentunya dengan orang yang sudah mahir atau orang yang benar-benar sudah dalam ahlinya dalam membuat pakaian adat, ya. Kemudian mengenalkan seni pertunjukan daerah. Nah, di dalam seni pertunjukan daerah ini kita bisa menampilkan, ya, tari-tarian, kemudian pakaian adat, kemudian alat musik yang beragam dari berbagai daerah, itu bisa kita tampilkan dalam seni pertunjukan daerah. Kemudian semangat menghafal dan menyanyikan lagu daerah. Nah, misalnya di sini kalian di suatu daerah itu, ya, biasanya di daerah-daerah tertentu mereka pasti punya lagu yang memang khusus diciptakan untuk daerah tersebut, ya, itu pasti ada. Kemudian kalian penasaran, ya, kalian hafalkan, kemudian bagaimana cara menyanyikan lagu daerah. Nah, itu sudah termasuk usaha kita melestarikan kesenian daerah. Nah, seperti yang sudah kita nyanyikan di kelas kemarin, itu lagu Ramko Yambe Ramko. Nah, itu kan berasal dari Papua. Ya, nah di situ kita sudah belajar, kita sudah menghargai, kita sudah punya semangat, kita sudah menyanyikan bersama-sama kemarin di kelas, ya. Nyanyi lagu Ramko Rambe Ramko, ya, itu kan lagu orang Papua. Tetapi karena kita senang, kita menghargai, kemudian kita nyanyikan bersama-sama sampai kita hafal, ya. Kita bersemangat sama-sama di kelas kemarin sudah kita lakukan, ya. Nah, kemudian mempromosikan tadi, itu memperkenalkan, ya, kita menawarkan kepada orang lain tentang kesenian atau sesuatu yang memang unik dari kesenian daerah itu sendiri, itu sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Jadi tidak boleh kita mengada-ngada, ya, atau mengarang cerita tentang sebuah kesenian daerah di tempat lain. Oke, jadi itu tadi, ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia nih sekarang, ya. Kita akan membahas tentang menggali informasi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama, siswa dapat menemukan dan mengartikan kata sulit pada teks. Kemudian siswa dapat menemukan pokok pikiran setiap paragraf. Nah, kita akan lihat sama-sama, ya. Nah, anak-anak, di sini tentu kita pernah menemukan kata-kata sulit yang belum tentu kita ketahui, ya, artinya. Kemudian, kalau memang kita ingin mengetahui kata-kata sulit itu tadi artinya apa, kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, atau kalian juga bisa menggunakan Kamus Bahasa Indonesia tapi yang online, yaitu ada halamannya, ada alamatnya sendiri, ya, kalau memang kita menggunakan kamus yang online, ya. Alangkah lebih baiknya kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya, ini edisi terbaru, ya. Kalian boleh beli, ya. Nanti kalian bisa cari di setiap bacaan itu pasti ada kata-kata yang kurang kita ketahui atau kita tidak tahu artinya. Nah, kalian bisa cari di buku kamus ini. Oke. Di sini ada cara menemukan informasi dalam suatu teks. Yang pertama, kita akan membaca teks dengan saksama, ya. Bacalah teks dengan saksama, ya, dengan berkonsentrasi. Kemudian kita bisa rumuskan pertanyaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, ya.
Untuk apa? Kata tanya apa itu kita menanyakan sebab akibat. Kemudian di mana itu kita menanyakan tempat, ya, tempat kejadiannya itu di mana tempatnya. Kalau kapan itu waktu, misalnya sore hari, pagi, malam, ya. Nah, kemudian siapa? Nah, kita menanyakan orang. Ya, kata tanya siapa itu berhubungan dengan orang. Kemudian mengapa itu berhubungan dengan sebab akibat juga, ya. Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana kronologinya? Bagaimana kok bisa terjadi kecelakaan misalnya? Nah, tuh, ya, yang berhubungan dengan kata tanya tadi atau beberapa pertanyaan tadi. Kemudian dari pertanyaan itu kita harus menemukan jawaban yang telah kita rumuskan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi setiap pertanyaan itu harus menemukan jawaban tentunya dari teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, ini dia. Ya, ini ada bacaan tentang alat musik garantung dari Sumatera Utara. Ya. Nah, ini. Kalian bisa baca dulu ya tentang alat musik garantung dari Sumatera Utara. Ya, boleh kalian baca. Kalau kita sudah membacanya, kita akan melihat di sini bagaimana ide pokok paragraf pertama dari teks alat musik garantung Sumatera Utara. Nah, kita ingin melihat ya mana yang termasuk ke bagian ide pokok dalam paragraf pertama, yaitu Sumatera Utara memiliki seni musik yang disebut uning-uningan. Nah, ini adalah ide pokoknya. Kemudian ide pokok paragraf kedua itu adalah Sumatera Utara memiliki alat musik garantung yang mampu menghasilkan alunan melodi yang lembut. Nah, ini adalah ide pokok di paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, kemudian kata sulitnya. Nah, di sini kita sudah menemukan kata sulit. Yang pertama itu ada tradisi, ada suku Batak, dan ada uning-uningan. Nah, kata sulitnya yang pertama itu tradisi. Tradisi itu apa sih, Bu? Nah, tradisi itu adalah kebiasaan, ya. Adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan tradisi atau arti dari sebuah tradisi. Kemudian suku Batak. Nah, suku itu adalah salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Ya, jadi salah satu suku yang paling besar di Indonesia itu adalah suku Batak. Dia terletak di Sumatera Utara. Kemudian uning-uningan. Nah, uning-uningan itu maksudnya seni musik tradisional dari Batak. Ya, jadi setiap kata sulit itu pasti punya artinya masing-masing. Nah, ini adalah kata sulit yang di paragraf pertama. Kemudian yang selanjutnya kata sulit di paragraf kedua itu ada garantung dan melodi. Nah, ini disebut dengan garantung, itu adalah salah satu musik atau alat musik dari Batak, ya. Nah, kemudian melodinya itu ya tinggi, rendah, dan panjang pendek nada yang terdapat di dalam sebuah musik. Itu yang disebut dengan melodi. Jadi itu kata sulit yang kita temukan di paragraf 1 dan paragraf 2. Oke, nah jadi anak-anak itu tadi materi yang kita pelajari di tema 7 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4 ya. Nanti kalian juga bisa cari lagi ya materi tentang pembelajaran 3 dan 4 yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Jadi kalian tidak hanya belajar fokus dengan materi yang Ibu berikan, tetapi kalian juga bisa mencari ya materi yang lainnya. Itu bisa kalian cari di internet banyak ya. Kalian bisa mencari tentang informasi, pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan ya. Itu bisa kalian cari di internet ya. Jadi di sini Ibu tidak menampilkan semuanya, Ibu hanya memberikan beberapa contoh saja. Nanti kalian bisa cari di internet ya tentang materi-materi pendukung lainnya. Oke, sekarang kita akan tutup dengan doa Salam Maria. Kita siapkan diri untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Salam sehat, salam semangat, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.